Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, saya Hanafi Parera Mukti Anggara, NPM 20540100105 dari Prodi PGSD 03. Di sini saya akan menjelaskan materi matematika tentang penjumlahan dan pengurangan. Sebelumnya, saya akan tampilkan PPT-nya dahulu. Penjumlahan dan pengurangan. Yang pertama, penjumlahan. Pada awalnya, siswa belajar penjumlahan dengan menggunakan objek. Misalkan, jika 2 apel dan 3 buah apel yang diambil dari suatu keranjang buah, maka banyak apel yang terambil dari keranjang adalah penjumlahan 2 tambah 3. Ide mengambil bersama dan menggabungkan merupakan makna dari penjumlahan. Nah, ini cara yang lebih praktis dalam penjumlahan, yaitu dengan menggunakan penjumlahan bersusun. Bagaimana ditunjukkan seperti ini. Ini 325 ditambah 256. Ini disusun sesuai urut puluhan, ratusan. 5 ditambah 6 sama dengan 11. Ini 11. Terus 2 ditambah 5 sama dengan 7. 3 ditambah 2 sama dengan 5. Terus ini dijumlahkan semua. Ini hasilnya 581. Misal 32 ditambah 10. Hasilnya 2 ditambah 0, hasilnya 2. 3 ditambah 1 sama dengan 4. Jadi hasilnya 32 ditambah 10, 42. Kita lanjut. Sifat-sifat operasi pada penjumlahan bilangan cacah. Yang pertama, bilangan cacah bersifat tertutup terhadap operasi penjumlahan. Makna dari sifat tertutup operasi penjumlahan pada bilangan cacah adalah suatu bilangan cacah dijumlahkan suatu bilangan cacah, maka hasilnya merupakan bilangan cacah. Misal, 5 tambah 2 sama dengan 7. 5 itu bilangan cacah, 2 bilangan cacah, dan hasilnya 7 itu juga bilangan cacah. Jadi, bilangan cacah ditambah bilangan cacah sama dengan bilangan cacah juga. Yang kedua, memiliki identitas penjumlahan, yaitu 0. Identitas adalah jika suatu bilangan A dioperasikan dengan bilangan lain, misal B, dan hasilnya bilangan itu sendiri A, maka dikatakan B sebagai identitas, maka B tambah 0 sama dengan 0 ditambah B. Hasilnya B itu. Misal, semua bilangan dijumlahkan 0, maka hasilnya bilangan itu sendiri. 5 ditambah 0, hasilnya juga 5. 10 tambah 0, hasilnya 10. Jadi, semua bilangan itu dijumlahkan dengan 0, maka hasilnya juga bilangan itu sendiri. Yang ketiga,
berlaku sifat asosiatif atau pengelompokan pada operasi penjumlahan untuk sembarang bilangan cacah A, B, C. Berlaku A ditambah dalam kurung B plus C itu sama dengan dalam kurung A plus B tutup kurung plus C. Misalkan 5 ditambah 10 plus 7 itu sama dengan 5 plus 10 ditambah 7. Nah, ini sama saja. 5 ditambah dalam kurung 10 ditambah 7 itu sama saja dalam kurung 5 ditambah 10 tutup kurung ditambah 7. Itu hasilnya sama. Yang keempat, sifat kumulatif pada penjumlahan. A plus B sama dengan B plus A. Misalkan 3 ditambah 2 itu sama dengan 2 ditambah 3. Itu sama saja, hasilnya juga sama. Kita lanjut latihan soalnya. Ini contoh soal. Dani punya 25 kelereng, Bima punya 15 kelereng. Jumlah kelereng Dani dan Bima adalah jadi 25 ditambah 15. 25 ditambah 15. 5 tambah 5 sama dengan 10. Ini sama dengan 10. Terus 2 ditambah 1 itu sama dengan 3. Terus 10 ditambah 3 sama dengan 10. Ini 0 diturunkan. 0 diturunkan jadi 0. 1 tambah 3 sama dengan 4. Jadi kelereng Dani dan Bima itu 40 buah. Kita lanjut ke pengurangan. Pengurangan dapat dipahami sebagai pengambilan suatu objek dari suatu kumpulan objek. Proses pengambilan atau pengurangan dapat dinyatakan sebagai kebalikan dari proses penggabungan atau penjumlahan. Sifat-sifat pengurangan antara lain seperti berikut. Yang pertama, operasi pengurangan tidak memenuhi sifat tertutup, sebab tidak setiap A dan B bilangan cacah, menghasilkan A min B bilangan cacah pula. Maka bilangan tersebut tidak sama. Jadi A dan B itu beda. Misalkan A itu 5, B min 5, nah, yang A-nya itu bilangan cacah, yang B-nya itu bukan bilangan cacah. Jadi hasilnya belum tentu bilangan cacah. Yang kedua, operasi pengurangan tidak memenuhi sifat pertukaran. Sebab tidak untuk setiap A dan B akan berlaku A min B sama dengan B min A.
pengurangan A min B sama dengan B min A hanya akan dipenuhi oleh bilangan-bilangan yang sama, yaitu A sama dengan B. Misalkan 5 dikurangi 7 itu tidak sama hasilnya dengan 7 dikurangi 5. Nah, itu hasilnya beda. Kalau 5 dikurangi 7 itu hasilnya min 2. Kalau 7 dikurangi 5 itu hasilnya 2. Jadi A min B sama dengan B min A itu tidak memenuhi sifat pertukaran. Yang ketiga, operasi pengurangan juga tidak memenuhi sifat identitas, sebab kita dapat menentukan sembarang bilangan cacah A, sehingga A min 0 tidak sama dengan 0 min A. Misalkan hanya 2, maka 2 min 0 tidak sama dengan 0 min A. Kalau 2 min 0 hasilnya 2. Hasilnya 2. Kalau 0 min 2 hasilnya min 2. Jadi tidak sama. Berbeda. Yang terakhir, begitu juga operasi pengurangan juga tidak memenuhi sifat pengelompokan. Sebab bisa diperoleh bilangan-bilangan cacah A, B, dan C, sehingga menghasilkan ketidaksamaan. Dalam kurung A min B, tutup kurung min C itu tidak sama dengan A min dalam kurung B min C. Ini tidak sama. Berbeda, hasilnya nanti berbeda. Contohnya ini. A-nya 8, B-nya 4, C-nya 2. Maka nilai untuk pengurangan dalam kurung 8 kurangi 4, tutup kurung min 2 itu hasilnya 2. Ini hasilnya 2. Kalau sedangkan nilai untuk 8 min dalam kurung 4 min 2 itu hasilnya 6. Jadi berbeda dengan beda. Kalau pengurangan itu berbeda dengan penjumlahan. Kalau penjumlahan dibolak-balik sama. Kalau pengurangan bolak-balik berbeda. Kita lanjut ke contohnya. Contoh soal. Pak Anto memelihara ayam petelur 50 ekor. Kemudian ayam itu dijual 18 ekor. Berapa sisa ayam Pak Anto? Nah, berarti 50 dikurangi 18. Nah, ini 0. Jadi ambil ini 1. Ambil ini 1. Jadinya ini 10 dikurangi 8 jadinya 2 ini, terus ini bisa 4, terus 1 ini di sini. Nah, jadi 2 turunkan 2, 4 dikurangi 1 sama dengan 3. Jadi sisa ayam Pak Anto itu 32 ekor. Misal 100 ekor. 200 ini. Misal mempunyai 200 ekor. Mati 50 ekor.
Maka hasilnya ini 200, ayam mempunyai ayam 200 dan mati 50 ekor. Jadi sisa ayamnya itu kurangi 0 sama saja 0. 0 dikurangi 5 kan 0. Jadi ambil 1 dari depan. Jadinya ambil ini 10 kurangi 5 jadinya 5. Nah, ini tadi sudah buahnya ini tadi sudah dia dipinjam oleh depannya, di belakangnya, jadi tinggal 1. Jadinya 1 kurangi nggak ada jadi 1. Jadi sisa 150 ekor. Itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Itu yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.